Shalom teman-teman. Hmm, Shalom, shalom. ya pertama-tama Intan mau berterima kasih sih sama Tuhan Yesus karena dari pertama Intan bahkan sebelum ke Korea, jadi aku ke Korea itu tahun 2016 untuk S2 dulu. Dan puji Tuhan sebelum berangkat ke Korea pun itu aku sudah mulai cari-cari isi komunitas, dan untungnya waktu itu mungkin beberapa dari kalian kenal Ko Bernardo ya. Ko Bernardo itu yang ngenalin aku sama Ci Susan. Jadi begitu sampai di Korea itu aku langsung dapat komunitas kan, dan itu aku bersyukur banget. Mungkin Ci Susan dan Ko Dedi itu yang tahu dari awal up and down-nya Intan dari tahun 2016 sampai sekarang ya. Banyak juga teman-teman yang tahu kan apa aja yang Intan alamin di sini. Terus pada kesempatan kali ini aku mau berterima kasih banyak buat Ko Dedi dan Ci Susan yang sudah menerima Intan dari awal, yang sudah ngerawat Intan, yang setia nemenin Intan juga, dengerin Intan, keluh kesahnya Intan, yang banyak membantu juga. Biar Tuhan Yesus yang balas kebaikan Ko Dedi Ci Susan, Tuhan Yesus juga yang menyertai pelayanan Ko Dedi dan Ci Susan. Juga thank you juga buat uh, teman-teman BIC, baik yang sudah for good maupun yang sekarang masih masih berkomunitas melayani di BIC. Buat kalian semua, tetap tetap semangat meskipun meskipun sekarang kondisinya kita masih ibadah online seperti ini. Tapi kita hmm, harus apa ya? Harus bisa deal lah dengan kondisi kita yang sekarang. Jadi karena menurut aku dengan kondisi yang sekarang Tuhan pun masih tetap bisa untuk membentuk kita untuk menjadi karakter yang lebih baik. Oh ya, juga Intan mau kesaksian singkat. Jadi mungkin di Surabaya sebelum sebelum melayani di BIC itu kan aku juga pelayanan di gereja lokalku yang di Surabaya. Tapi secara khusus aku merasa banyak banget aku bisa lebih apa ya, lebih dekat sama Tuhan, lebih tulus dalam melayani itu ketika Tuhan percayakan aku untuk bisa bergabung di tim pelayanan BIC. Jadi thank you juga untuk teman-teman BIC, buat Ko Dedi juga Ci Susan yang mempercayakan Intan juga bisa melayani di BIC, karena uh, melalui pelayanan itu juga salah satu sarana Tuhan untuk bisa apa ya, menuntun kita untuk kita level up gitu. Jadi mungkin teman-teman BIC sekarang yang belum join pelayanan itu kalian bisa join, bisa ngomong ke Ko Dedi atau Ko Kevin, ayo kita melayani. Karena apa ya, aku masih ingat banget waktu itu Ko Henry sempat bilang melayani Tuhan itu bukan suatu beban tapi suatu kehormatan. Itu aku ingat banget sih, dan itu itu terus aku pegang di mindset aku. Jadi melayani itu jangan pernah kita merasa melayani Tuhan itu sebagai beban. Karena kalau kita dipercaya untuk kita bisa melayani Tuhan, itu suatu kehormatan dan suatu apa ya, privilege buat kita gitu. Itu aja. Terus tetap semangat buat teman-teman yang masih di sini, yang masih kuliah, yang masih kerja. Tetap semangat di Korea. Uh, thank you semua juga. Mohon maaf kalau misal Intan ada salah-salah selama selama berkomunitas di sini ya. Oh ya, mungkin uh, apa ya? Setiap kita pribadi demi pribadi maupun komunitas tuh kita kan nggak lepas dari ketidaksempurnaan ya. Kita kan masih masih terus dibentuk, terus diproses sama Tuhan. Jadi ya memang kalau kalian cari komunitas yang sempurna, ya itu sejauh ini sih belum pernah nemu sih yang sempurna. Tapi tetap kita harus
percaya kalau melalui ketidaksempurnaan yang ada ini Tuhan tuh memproses kita untuk kita bisa jadi seseorang yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan kalian bertemu orang-orang yang mungkin nyebelin atau yang gimana, karena banyak sih pengalaman-pengalaman aku di Korea ini yang benar-benar apa ya menyadarkan aku gitu loh, kalau itu caranya Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan seperti itu. Jadi apapun season hidup kalian saat ini, tetap percaya kalau Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun, karena Tuhan tuh selalu ada bersama kita. Gitu. Thank you semuanya. Thank you Intan, thank you. Oke, kita mau berdoa ya untuk Intan. Jika saudara memungkinkan bisa on kamera, angkat tangan bersama-sama. Kita mau speak blessing untuk Intan. Dan kalau saudara ada waktu nanti hari Sabtu, tanggal 9, flight jam 5 sore ya Tan ya. Flightnya jam 5 sore, kita bisa ke airport ya untuk mengantar. Mari sama-sama kita angkat tangan kita yuk. Kita mau berdoa untuk Intan. Ya Bapa, kami bersyukur boleh mengenal Intan selama di Korea Tuhan. Kami tahu semua ini karena rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga buat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya yang mendatangkan kebaikan buat Intan. Intan boleh semakin kuat, semakin dewasa secara rohani, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dan kami percaya keputusan untuk kembali ke Indonesia ataupun uh, hal-hal yang akan direncanakan ke depan, Tuhan, kami percayakan semuanya kepada kedaulatan Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang bisa kami doakan dan pikirkan. Karena Engkau bekerja melampaui segala sesuatu. Oleh karena itu kami serahkan Intan kepada Tuhan sepenuhnya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kuasa otoritas supaya hidupnya semakin berdampak, berpengaruh, jadi blessing untuk keluarga dan juga untuk masa depannya. Kami percayakan Tuhan masa depan yang penuh pengharapan, seluruh rencana dan janji kehendak-Mu boleh terjadi dalam hidupnya. Proteksi perlindungan Tuhan nyata, dan kami percaya Intan akan menjadi kesukaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, perjalanan hari Sabtu tanggal 9 nanti kami juga serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang mengasihi Intan katakan, amin. Amin. Thank you Ko Dedi, thank you semuanya. Ya, sama-sama Intan. Oke, sekarang kita masuk perenungan firman ya. Baik, saudara, tema bulan Oktober dari gereja pusat kita adalah karakter ilahi dan kesaksian. Dan hari ini saya mau sharing mengenai karakter ilahi terlebih dahulu ya. Jadi judul firman Tuhan hari ini adalah membangun karakter ilahi. Nah, saudara, membangun karakter ilahi. Karakter itu merupakan sesuatu yang penting dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa sih penting? Karena karakter itu merupakan sarana kesaksian, ya, sarana kesaksian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga, sahabat, teman, ya, dosen, tempat kerja, di kampus, dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 5 ayat 16, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, ini kan bicara karakter ya, melihat perbuatanmu yang baik. Dan ini yang paling penting saudara ya, memuliakan Bapamu yang di surga. Saya percaya kita semua mau memuliakan Bapa. Amin. Berapa banyak yang mau? Boleh lambaikan tangan. Ya, kita semua mau memuliakan Bapa di surga. Gimana caranya? Melalui karakter yang ilahi. Nah, oleh karena itu hari ini kita mau belajar apa sih karakter itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu adalah sifat, watak, tabiat yang dimiliki oleh seseorang yang membedakan seseorang dengan yang lain. Ya, itulah yang disebut dengan karakter. Nah, hari ini kita mau belajar simple saja mengenai 3 prinsip bagaimana caranya supaya kita ini bisa membangun karakter ilahi, supaya hidup kita ini menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan.
Ya. Sekali lagi muaranya ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan tentang kita. Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun karakter ilahi, supaya hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Yang pertama adalah kita harus hidup demi kemurahan Allah. Mari katakan hidup demi kemurahan Allah, hidup demi kemurahan Allah. Mari kita buka surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Saya mengajak kita membaca bersama-sama yuk di rumah masing-masing ya dengan suara yang keras 2 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara dikasih Tuhan, kata serupa di ayat 2 ini, itu menggunakan kata Yunani, kata berubah maksud saya, kata berubah di ayat 2 ini, itu menggunakan kata Yunani metamorphoo. Ya, dari kata metamorphoo muncul istilah metamorfosa atau metamorfosis. Nah, analogi yang digunakan oleh Rasul Paulus itu adalah perubahan dari ulat kepada kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Itu adalah analogi yang digunakan untuk metamorphoo, kata berubah. Nah, saudara, ini bicara apa? Ini bicara sebuah proses perubahan kehidupan. Dari kehidupan yang serupa dengan dunia, menjadi kehidupan yang serupa dengan Tuhan. Nah, kata serupa di ayat 2, Roma 12 ayat 2, itu menggunakan bahasa Yunani suskematiso. Nah, suskematiso ini berasal dari kata skema. Skema itu artinya menyesuaikan diri. Ya, jadi dalam dunia fashion, skema itu berarti sesuai dengan pola yang sama. Jadi kalau boleh saya terjemahkan, saudara, kalimat janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, itu bisa diterjemahkan kalau menurut bahasa aslinya bisa seperti ini. Janganlah kamu menyesuaikan diri dengan pola hidup dunia ini. Ya, janganlah kamu menyesuaikan diri dengan pola hidup dunia ini. Nah, kalau kita lihat tulisan Rasul Yohanes, di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, dari 2 ayat ini kita bisa melihat bahwa kasih kepada Allah dengan kasih kepada dunia itu adalah 2 hal yang tidak bisa disatukan. Saya ulangi, kasih kepada Allah dan kasih kepada dunia itu adalah 2 hal yang tidak bisa terjadi secara bersama-sama. Saudara harus memilih salah satu, karena orang yang mendua hati itu tidak akan tenang hidupnya. Nah, saudara, kita ini kan mau membawa ya orang-orang kepada Kristus. Tetapi bagaimana kita bisa membawa orang-orang di dunia ini mau percaya kepada Kristus kalau pengejaran kita, ya keyakinan kita, nilai-nilai hidup, tujuan hidup kita, cara hidup kita sama dengan mereka atau serupa dengan mereka. Kita meyakini apa yang mereka yakini, kita mengejar apa yang mereka kejar, kita menginginkan apa yang mereka inginkan, kita mencintai apa yang mereka cintai. Ya, apa sih yang dicintai dan dikejar oleh orang-orang di dunia ini, saudara? Tadi Yohanes sudah memberitahu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itulah yang dikejar oleh orang-orang di dunia. Itu sebabnya kita harus berubah. Kita harus berbeda. Kita tidak boleh menyesuaikan diri dengan pola hidup dunia, kata Rasul Paulus. Di Roma pasal 12 ayat 1 dijelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa berubah atau memiliki karakter ilahi. Jawabannya di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, kata Rasul Paulus, demi kemurahan Allah. Ya, jadi dari sini kita bisa memahami penyebab atau alasan kenapa ada orang-orang yang mengaku Kristen tetapi mereka masih sulit berubah. Mengaku Kristen tetapi mereka masih serupa dengan dunia. Mereka mengaku Kristen tapi mereka lebih menuruti hawa nafsu, kedagingan, kesombongan daripada menuruti Allah.
Kenapa? Jawabannya ada di Roma 12 ayat 1. Karena mereka belum hidup demi kemurahan Allah. Karena orientasi hidup mereka belum demi kemurahan Allah. Saya pakai kata belum ya. Saya nggak mau memvonis. Ya, kalau saya pakai kata tidak, itu berarti saya memvonis. Saya pakai kata belum, karena kita semua ini masih bisa berubah kok. Ya, makanya orang-orang Kristen seperti ini pun masih bisa berubah, asalkan mereka mau hidup demi kemurahan Allah. Karena kalau kita hidupnya demi orang lain, saudara, maka perubahan kita itu adalah perubahan yang temporer. Ada orang kelihatan baik karena dilihat orang. Begitu dia sendirian di rumah, nah yolo, nggak ada orang lain yang tahu, nggak ada orang lain yang lihat, wih, dia kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi berubahnya itu cuman karena disorot oleh orang lain. Wah, perubahan model begitu juga perubahan yang sangat rapuh ya. Dan itu namanya pura-pura. Tuhan tidak mau kepura-puraan. Tuhan mau kita berubah, sekalipun tidak ada orang lain yang melihat, tidak ada orang lain yang tahu, tapi kita tetap berubah. Kenapa? Karena kita lakukan demi kemurahan Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus kasih simple ya. Jadi kalau kita mau hidup demi kemurahan Allah, maka kita pasti mau apa tadi? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kata demi di Roma 12 ayat 1 itu menggunakan kata Yunani dia. Dia itu artinya dengan alasan. Jadi dengan alasan kemurahan Allah, berubahlah, kata Rasul Paulus. Dengan alasan kemurahan Allah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi janganlah perubahan kita bergantung pada orang lain ya. Kalau kita berubah karena orang lain, nanti ketika orang lain itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan, bye-bye. Kita nggak berubah lagi. Kalau orang lain itu mengecewakan kita, wah bye-bye. Ya, perubahan kita cuma temporary karena bergantung pada perilaku orang lain kepada kita. Jangan. Kita mau perubahan yang konsisten. Dan perubahan yang konsisten dan permanen itu adalah perubahan demi alasan kemurahan Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan. Seorang teolog bernama Johann Arndt berkata begini, ada sebuah quotes, pertobatan yang sejati tidak hanya ditandai pada saat seseorang melakukan kebaikan-kebaikan tertentu atau menjauhi dosa-dosa tertentu, misalnya tidak membunuh, tidak berzina, dan lain sebagainya, melakukan moralitas gitu ya, bukan. Tetapi pertobatan yang sejati itu, tanda yang paling utama itu adalah kasih kepada Allah yang benar. Karena hukum yang terutama dan yang pertama, saudara, itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Jadi yang paling penting, ini sering sekali ya saya sampaikan ya, quotation ini. Jadi yang paling penting di hadapan Tuhan itu bukan sekedar apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukan dan untuk siapa kita mau melakukannya. Itu jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan mau itu adalah hubungan cinta kasih kepada Dia. Berubah karena kita cinta sama Tuhan yang lebih dulu mencintai kita. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa membangun karakter ilahi? Kita harus memiliki kerelaan untuk dibentuk. Katakan kerelaan untuk dibentuk. Kerelaan untuk dibentuk. Nah, menurut saya Mazmur 119 ayat 14 ini keren banget ya. Dan saya sendiri masih belajar ini ayat. Wow, keren loh ayat ini. Saya nggak tahu siapa penulisnya ya. Saya cari di Google juga nggak ada sumber-sumber yang menjelaskan siapa penulis Mazmur 119. Ada sih yang bilang Raja Daud, tapi itu sumber juga nggak bisa terlalu meyakinkan gitu ya. Jadi nggak tahu sih siapa penulisnya gitu. Tapi penulis Mazmur 119 ini menurut saya keren banget loh. Dia bilang begini, atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Jadi gini deh, bahasa sederhananya ya. Tuhan, kira-kira gini ya, kira-kira pemazmur itu ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, pada saat aku ini diperingati olehmu, pada saat aku ini diberi petunjuk, dikoreksi, dinasehati, ditegur olehmu, aku ini bergembira loh. Aku ini bersukacita, dan sukacitaku ini Tuhan sama seperti ketika aku mendapatkan segala harta. Weh, kita kalau dapat banyak uang kan happy ya.
Ya, kita kalau ngedapat banyak harta keuangan tuh kan kita pasti wih seneng banget kan, bener nggak? Nah, si pemazmur ini tuh sukacita mendapatkan harta, saudara. Itu gembiranya dia, itu ketika dia diperingati oleh Tuhan. Wah, ini menurut saya dahsyat, saudara. Karena gini, kenapa saya bilang dahsyat? Saudara, ini susah loh cari orang seperti pemazmur ini. Saudara, kalau mau cari pasangan hidup, ya, yang belum punya pasangan hidup ya, saudara cari pasangan hidup yang kayak pemazmur ini, saudara. Karena ini manusia langka di seluruh dunia. Susah banget cari orang seperti ini di seluruh dunia. Ya, bagi yang mau cari pasangan, ya, mau cari rekan bisnis, rekan kerja, cari yang punya hatinya seperti pemazmur, saudara. Kenapa? Karena human nature kita, kalau ditegur, kalau dinasehati, kalau diperingati, ya, itu apa? Marah. Betul nggak? Manusia itu ya kalau dinasehati, dikoreksi, ditegur, dikasih petunjuk, itu marah, tersinggung. Ya kalau nggak tersinggung akan membela diri. Ada yang namanya self defense mechanism. Kita punya benteng ya. Jadi kalau ada orang negur kita, ngasih nasihat atau kasih masukan, oh kita akan bela diri kita akan serang balik orang itu ya. Kita tolak semua tegurannya, kita tolak semua nasihatnya meskipun benar ya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi namanya manusia, saudara ya, itu responnya cenderung seperti itu. Makanya saya bilang pemazmur ini itu manusia langka. Orang tuh kalau ditegur, kalau nggak marah, menolak, membela diri, counter attack, cuek. Ada juga yang cuek ya, ditegur tutup kuping. Bodoh amat kata orang Jakarta, bodoh amat ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, nggak peduli, saudara. Itu reaksi umum. Saya harus akui, saya juga begitu. Saya sendiri juga masih belajar, saudara ya. Makanya saya bilang pemazmur ini keren banget. Pantesan ini, kalau memang ini Raja Daud, saya nggak tahu sih ini Raja Daud atau bukan. Tapi kita berandai-andai boleh lah ya. Nanti kita tanya di surga. Kalau yang nulis Mazmur 119 ini Raja Daud, menurut saya, pantesan Raja Daud dibilang seorang yang berkenan di hati Tuhan. Padahal kita tahu dia punya dosa loh. Ya, iya, dia punya dosa. Daud bukan orang yang sempurna. Tapi waktu ditegur oleh Nabi Nathan, sudah tahu kan kisahnya ketika dia berzina dengan Betsheba, Nabi Nathan menegur dia. Lihat hatinya Daud. Daud tidak membela diri. Daud tidak marah. Ya, Daud bertobat. Itu loh, Daud itu punya hati yang mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Selaras sebetulnya dengan penulis Mazmur 119 ayat 14 ini, saudara. Dan ini yang dicari oleh Tuhan, orang-orang yang memiliki kerelaan untuk dibentuk. Sekali lagi, Tante Intan banyak cerita juga, kita semua juga setuju, yang namanya proses pembentukan itu enak nggak? Nggak enak. Ya, yang namanya berubah menjadi serupa dengan Tuhan itu enak nggak? Nggak enak, saudara. Siapa yang bilang enak? Ya, nggak banyak orang yang mau. Nggak banyak. Jadi kalau saudara mau berubah menjadi serupa dengan Tuhan, berarti saudara adalah manusia yang spesial, yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Saudara ada di hatinya Tuhan. Karena nggak banyak orang yang mau. Ya, nggak banyak orang yang mau. Kenapa? Karena kan berubah itu artinya kita keluar dari zona nyaman. Kita semua kan punya zona nyaman. Kita punya hal-hal yang udah menjadi favorit kita lah ya, yang hal-hal yang udah menjadi favorit kita. Dan ketika Tuhan meminta kita untuk keluar dari zona nyaman kita, itu tentu akan membuat daging kita ini berteriak. Ya, orang yang zona nyamannya kepahitan, ketika disuruh mengampuni, wah, itu susahnya bukan main, saudara ya. Kalau zona nyamannya kepahitan, disuruh mengampuni, wede, susah. Orang kalau zona nyamannya kesombongan, ya, disuruh mengasihi orang yang nggak cocok sama dia, mengasihi orang yang menjengkelkan, orang-orang yang berlaku tidak seperti yang dia inginkan. Itu kalau zona nyamannya kesombongan, untuk mengasihi, untuk nggak usah mengasihi lah, untuk menyapa duluan, itu susah banget itu kalau zona nyamannya kesombongan, saudara. Bener nggak? Iya kan kita semua punya gitu hal-hal yang rasanya susah. Kalau dengar firman yang satu ini saya benci banget. Itu ada orang yang milih-milih firman ya. Kalau firmannya tentang bless me, wah haleluya. Tapi kalau firmannya berilah, wah langsung waduh ini pendeta mata duitan nih. Ya, kalau firmannya sudah ngebahas soal memberi, murah hati, ya lebih bahagia memberi daripada menerima, itu banyak orang Kristen yang nggak suka sama firman model begitu. Terganggu. Kenapa? Karena dia punya zona nyaman cinta uang. Ya kan, memberi itu kan adalah salah satu cara untuk bebas dari cinta uang. Dan banyak orang yang nggak suka dengan khotbah memberi, orang nggak suka dengan khotbah
generous, kemurahan hati, lebih bahagia memberi daripada menerima. Padahal itu perkataan Tuhan Yesus, bukan perkataan saya. Itu perkataan Yesus ya. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Lebih apa? Orang yang terbesar di dalam kerajaan Allah adalah apa? Orang yang melayani, bukan dilayani. Wah, itu kalau kita zona nyamannya kesombongan, saudara. Waduh, kita nggak suka tuh firman melayani. Wih, aku dong yang harusnya dilayani. Masa aku yang melayani orang ya? Udah melayani, dicaci maki lagi misalnya. Udah melayani, diperlakukan dengan segala hal yang aduh gitu ya. Ya, tapi kita memang pelayan ya, dan sebagai pelayan kita harus tetap melayani. Kenapa? Karena Yesus saja melayani. Ya, kita beda-beda dan ini kayaknya lebih seru kalau didiskusikan di cool ya. Zona nyaman kita ini apa yang membuat kita terganggu gitu ya, terusik ketika firman datang kepada kita. Ingat loh, Tuhan itu bisa memakai siapa saja loh untuk menegur kita ya. Tuhan Yesus itu bisa memakai bahkan bukan hanya orang percaya, orang nggak percaya pun bisa dipakai Tuhan untuk mengoreksi kita ya, untuk memberikan peringatan kepada kita karena Tuhan itu sayang sama kita. Dia nggak mau kita itu masuk dalam bahaya. Kalau Tuhan lihat nih bahaya ini di depan ini, dia akan kasih petunjuk, dia akan kasih peringatan supaya kita tidak terjebak masuk dalam perangkap yang berbahaya yang akan membuat kita jauh dari Dia. Tuhan akan memberikan pimpinan dan itu bisa berlaku nggak cuma pendeta yang khotbah, tapi bisa keluarga saudara, bisa dipakai Tuhan, teman, sahabat, orang-orang di kul, gembala kul, juga bahkan orang-orang yang nggak percaya Tuhan pun ya bisa loh dipakai sama Tuhan ya. Itu sebabnya marilah kita belajar memiliki hati yang mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah. Dan saya percaya kita semua mau karena ini semua kita lakukan demi cinta kepada Tuhan ya. Yang ketiga, yang terakhir saudara, gimana caranya untuk kita bisa membangun karakter ilahi? Kita harus mempraktekkan disiplin rohani. Mari kita buka Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Yuk kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, perhatikan ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita yang kita rindukan. Siapa namanya? Yesus Kristus yang akan segera datang ke dunia ini. Kita percaya, semua orang percaya hari ini adalah hari-hari terakhir. Hari ini adalah hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Tapi kita mau melihat kata mendidik di sini, saudara. Ya, mendidik ini sama artinya dengan mendisiplin. Nah, menarik karena kasih karunia Allah itu bukan hanya menyelamatkan manusia dari penghukuman kekal, bukan hanya itu. Itu iya, orang yang ada di dalam Kristus dibebaskan dari hukuman kekal, dibebaskan dari hukuman dosa. Betul, itu kasih karunia Allah, itu bukan hasil usaha kita, itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi itu adalah anugerah kasih karunia melalui iman, itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya. Tapi kasih karunia Allah bukan hanya itu. Bukan hanya itu, bukan hanya membebaskan manusia dari penghukuman dosa, bukan. Nanti kalau kayak gitu ntar kita terjebak hyper grace, tahu ya, pengajaran sesat itu, hyper grace yang mengatakan bahwa wah, saya sudah percaya Tuhan Yesus, itu sebabnya sekarang saya nggak perlu lagi mengaku dosa, nggak perlu hidup kudus, nggak perlu hidup benar, nggak perlu berbuat baik, nggak perlu melakukan apapun. Saya mau melakukan dosa, saya mau melakukan apa saja. Saya sudah percaya Yesus, saya pasti selamat. Itu hyper grace. Ya, hidup mereka liar, nakal, brutal. Ya, wah hidupnya kacau, tapi mereka bilang saya selamat karena saya sudah percaya Yesus. Wah itu kacau, karena kalau kita baca Alkitab, kasih karunia nggak cuma menyelamatkan kita dari neraka, dari penghukuman kekal, tapi kasih karunia Allah itu mendidik kita. Ini jarang dikhotbahin nih, mendidik tadi tuh ayatnya, mendidik, mendisiplin kita supaya kita hidup dalam kekudusan. Ya kan? Meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, beribadah supaya apa? Kita siap ketika Yesus datang kali yang kedua. Ya, kita siap gitu sebagai mempelai Kristus yang dewasa.
Makanya dididik, didisiplin. Perlu sekali yang namanya disiplin rohani. Kenapa? Sekali lagi, ini sering banget saya ucapkan. Karena tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Saudara kalau mau buah mangga, nggak bisa tanam benih apel. Nggak bisa. Kalau saudara mau tuayannya buah mangga, ya benihnya harus benih mangga. Nggak bisa buah mangga, pengen tuayannya mangga, tapi nanemnya apel. Yang disiram tiap hari apel. Ya nggak bisa. Gimana sih ya? Kita hanya akan menuai apa yang kita tabur. Ini ada bahasa Inggrisnya nih saya ambil. You cannot expect what you don't invest. Saudara nggak bisa mengharapkan sesuatu yang saudara nggak pernah tanam. Saudara nggak pernah tabur. Gimana bisa sih? Tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Nggak ada orang tiba-tiba bisa rendah hati. Tiba-tiba bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Nggak ada yang bisa. Nggak ada orang tiba-tiba bisa murah hati. Orang tiba-tiba bisa punya hati yang lemah lembut, bisa sabar, bisa mengasihi. Nggak ada, saudara. Kita itu nggak terlatih dengan hal-hal seperti itu. Kita naturnya berdosa. Tapi kita dilahir barukan oleh Roh Kudus. Tapi setelah dilahir barukan, kita perlu exercise. Halo, kita perlu latihan karena karakter Kristus itu tidak terjadi secara otomatis. Yang namanya buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu tidak tiba-tiba terjadi secara otomatis dalam hidup kita. No. Kita harus tanam, tabur. Apa yang saudara tabur, apa yang saudara siram, itu yang akan saudara tuai. Kalau saudara mau buah karakter Yesus, kita semua mau, ku mau sepertimu Yesus ya. Maka ya kita setiap hari harus tanam, tabur, dan sirami terus supaya benih ilahi, kan kita ini sudah lahir baru. Sudah lahir baru kan dikasih benih ilahi kan. Nah benih ilahinya nggak boleh didiamkan. Segala sesuatu yang didiamkan akan cenderung menurun dan rusak kualitasnya. Tapi segala sesuatu yang dikerjakan secara terus-menerus akan meningkat kualitasnya. Jadi harus disirami terus itu benih supaya makin bertumbuh, dan pada akhirnya baru menghasilkan buah. You cannot expect what you don't invest. Itu penting prinsip saudara. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 berkata begini, ini Rasul Paulus ini sakti loh. Rasul Paulus itu rasul sakti. Tapi meskipun dia sakti, dia realistis. Dia ngomong sama Timotius, Timotius, latihlah dirimu beribadah. Ini rasul sakti aja ngerti kalau yang namanya karakter Kristus, keserupaan dengan Tuhan itu nggak otomatis. Nggak tiba-tiba bisa terjadi. Harus dilatih. Makanya Paulus bilang, ibadah itu harus dilatih. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah ini bicara hubungan dengan Tuhan ya. Ibadah ini bicara hubungan dengan Tuhan. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang kekal. Untuk hidup yang akan datang. Nah, saudara, perkara-perkara rohani, ya ibadah, perkara rohani, hubungan dengan Tuhan, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, itu harus dikerjakan dengan sengaja. Dengan sengaja, saudara harus pasang alarm saat teduh. Itu harus pasang alarm. Ya, saya itu pasang, saudara, di handphone ini alarm jam segini, jam segini, jam segini, jam segini. Emang harus sengaja. Jam 8 malam hari Rabu, cool. Itu udah harus pasang di alarm, saudara. Nggak bisa enggak. Ya, kalau saudara yang joinnya jam 9, cool, pasang. Jam 10, kalau yang jam 10, cool, pasang, saudara. Iya. Kemudian hari Minggu jam 3.30, pasang itu alarm. Mulai Oktober minggu depan, jam berapa? Jam 11 siang. Ya, saya berharap lebih banyak lagi orang yang join di ibadah. Karena jam 11. Jadi orang yang mau pergi, mau jalan-jalan, mau beraktivitas, mereka bisa pertemuan ibadah dulu, dengar firman Tuhan dulu, baru setelah itu jalan-jalan atau melakukan aktivitas. Jam 11 siang, itu harus dialarm. Itu harus disengaja, saudara. Kita harus dengan sengaja melatih kedisiplinan rohani ini. Kalau enggak akan pernah bisa kita memiliki karakter Kristus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, nggak akan bisa. Kita itu secara natural nggak bisa mengampuni, saudara. Jujur, halo. Iya. Kita tuh nggak bisa mengampuni secara natural ya. Saya lagi ngomong secara natural, nggak ada. Pengampunan itu supranatural. Kalau ada orang bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dia, itu supranatural. Itu nggak natural. Itu bukan sifat dasar manusia. Itu karakternya Tuhan, karakter ilahi.
Dan itu perlu dilatih. Kasih karunia Tuhan itu ibaratnya sebenarnya gini loh, kasih karunia Tuhan itu sudah ada seperti keran. Airnya itu sudah ada, tapi harus dibuka tuh keran supaya airnya mengalir. Nah, ngebuka kerannya itu disiplin rohani. Nangkep nggak ya? Sebenarnya kasih karunianya sudah ada di dalam diri kita. Kemampuan untuk melakukan firman Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita ketika kita lahir baru, dikasih sama Tuhan. Tapi kita harus buka itu keran supaya mengalir kemampuan itu bukanya itu melalui praktek disiplin rohani. Kalau saudara nggak punya jam doa, saudara nggak punya jam merenungkan firman, nggak punya jam untuk kumpul dengan saudara seiman, nggak punya waktu untuk ibadah minggu, nggak ada kehidupan yang terus terkoneksi dengan Tuhan, nggak bisa saudara. Nggak bisa, bener nggak? Ngaku nggak? Iya nggak? Saya pendeta aja nih, kalau saya kurang dalam doa, dalam perenungan firman, ya dalam persekutuan, saya lebih mudah marah. Saya lebih mudah tersinggung. Saya bisa ngomong kata kasar. Yes, bahkan kata kotor bisa keluar loh dari mulut saya. Aneh ya? Bukan aneh, karena memang saya nggak jaga kesadaran akan hadirat Tuhan. Ya, saya nggak jaga kesadaran akan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu harus kita jaga dengan sengaja, harus kita kondisikan. Hubungan cinta itu nggak bisa satu arah. Hubungan cinta itu harus dua arah. Nggak bisa kita hanya berharap Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Nggak, kita pun harus ikut ambil bagian untuk mengerjakannya. Ya, saya ini nih cuman selingan ya. Saya lagi nonton podcastnya Deddy Kobuser waktu mau mewawancarai siapa tuh yang dapat medali emas bulu tangkis di Olimpiade, Apri dan Grace Polly ya, Grace ya. Itu saya lihat podcastnya Deddy Kobuser, dia kutip, saya lupa dia ngutip namanya siapa, dia ngutip sebuah buku. Ini kan lagi ngomongin soal juara, tentang juara gitulah. Kalau seorang juara itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama genetika. Ini lagi ngomongin dalam konteks atlet ya. Kalau mau jadi juara itu memang harus ada faktor genetika. Maksudnya kemampuan atau kecenderungan kinestetik yang bagus ya, yang pertama. Tapi yang kedua ada yang namanya exercise. Jadi nggak cukup cuma punya genetika, harus exercise, harus disiplin setiap hari. Itu mereka berdua mengakui itu. Iya benar. Ya. Dan yang ketiga harus punya support system. Jadi genetik, exercise, support system. Nah, itu menurut saya bisa juga berlaku dalam kehidupan rohani, saudara. Kita secara genetik sudah lahir baru. Roh Kudus ditaruh di dalam hati kita. Itu kasih karunia Allah ya, bukan perbuatan hasil usaha kita. Tapi nggak cukup lahir baru. Kita harus exercise, harus dikerjakan, harus latihan, mempraktekkan disiplin rohani melalui doa, perenungan firman, komunitas rohani, ibadah minggu, Bible study, setiap Senin Bible study. Besok saya akan bahas soal kanon Alkitab. Kenapa 39 yang perjanjian lama dan kenapa 27 perjanjian baru. Besok akan saya bahas kalau saudara tertarik. Ya, itu memang harus dengan sengaja, saudara. Dan nanti untuk menara doa, saya umumkan sekarang saja bahwa tanggal 16 Oktober hari Sabtu kita akan menara doa bersama-sama. Ya, jam 2 siang. Nanti akan ada flyernya karena masih 2 minggu lagi. Saya mengajak, yuk, jangan karena online kita jadi lemes. Jangan karena online kita jadi mundur. Ya tadinya kita bisa onsite, orang semangat ya datang ke rumah misi berdoa segala macam, karena onsite ibadah juga banyak yang datang, ibadah di Inditalk bisa 30-35 orang karena onsite. Tapi begitu online janganlah kita melempem, saudara ya. Mari kita terus tingkatkan intensitas roh kita ya, tingkatkan intensitas roh kita sekalipun online. Saya tahu, saya ajak kita disiplin rohani bersama-sama, nggak lama, doanya 30 menit, 40 menit maksimal sudah. Tapi saya mau ngajak para pelayan khususnya untuk hadir, jemaat juga yuk ikut, semua boleh ikut. Para pelayan saya ajak, yuk kita hari Sabtu itu puasa ya, Sabtu puasa. Saya minta maaf nih, mungkin terjadi misunderstanding selama ini ya, saya harus luruskan sekarang. Yang namanya puasa itu bukan hanya untuk orang yang mau melayani di hari Minggu, itu salah sebenarnya ya. Dari gereja pusat kita, dari Pak Niko, Pak Johan, yang puasa itu adalah semua pelayan Tuhan, bukan yang hanya yang mau ibadah, bukan hanya yang mau melayani di hari Minggu yang puasa, enggak. Semua pelayan itu puasa hari Sabtu. Dan ada yang namanya menara doa, ya. Ada yang namanya menara doa. Sebenarnya menara doa itu juga bukan hanya yang mau melayani di hari Minggu. Kenapa yang di rumah misi itu yang datang cuma 10 orang, 12 orang hari Minggu aja? Karena rumah misi pernah didatengin
Ya, saudara tahu kan, pernah ada tetangga yang terganggu ya, dan pernah marah-marah dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita nggak mau mengganggu tetangga juga, jadi akhirnya kita batasin ya. Jadi yang datang ke rumah misi cuma 10 sampai 12 orang gitu. Tapi sebenarnya yang berdoa itu semua pelayan Tuhan, bukan hanya yang mau melayani di hari Minggu, bukan. Semua pelayan BIC hari Sabtu puasa ya, semua pelayan BIC. Jemaat juga, ayo ikut hari Sabtu jam 2 siang. Kita akan doa 30 sampai 40 menit, doa bersama-sama. Karena memang DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Kita tuh disebut prajurit. Prajurit itu harus disiplin. Doa, pujian, penyembahan itu bicara intimacy, bicara keintiman. Itu memang DNA yang Tuhan taruh melalui Bapak Rohani kita, Pak Niko. Ya, jadi kalau saudara ada di BIC Korea, kita DNA-nya sama dengan Bapak Rohani kita, yaitu keintiman dengan Tuhan itu harga mati. Mutlak, nggak bisa ditawar. Semua harus intim dengan Tuhan. Bagaimana bisa intim dengan Tuhan? Personally melalui saat teduh, tapi komunal. Komunal itu juga penting melalui kul, melalui doa, menara doa, ibadah minggu. Komunal itu juga penting, nggak cuma personal. Ya, jadi personal dan komunal itu adalah support system. Ya, bukan hanya genetik dan exercise, tapi juga butuh support system. Seorang juara itu pernah gagal, ya. Seorang juara itu pernah kalah. Itu sebabnya mereka butuh support, mereka butuh orang-orang yang memberi dukungan kepada mereka. Dan itu diakui sama Gracia, Poli, dan Apri. Betul, karena mereka pernah mengalami kegagalan, kekalahan, dan lain sebagainya, caci maki dari orang lain, dan lain sebagainya. Tapi apa yang membuat mereka tidak menyerah? Dan terus maju dan sampai akhirnya menjadi juara, bahkan mendapatkan emas di seluruh dunia loh dapat. Ya, juara dunia itu saudara, karena ada support system. Ada orang-orang yang mengasihi mereka, yang mau support mereka sehingga mereka tidak menyerah. Dan saya berdoa saudara yang sekarang ini sedang melempem, mau menyerah, mari yuk join sama komunitas kita di hari Rabu kul, nanti di hari Sabtu ya jam 2 siang, supaya kita bisa ngobrol bareng. Karena kan kalau ibadah minggu gini satu arah ya, habis doa berkat amin aja udah pada leave semua, nggak ada yang fellowship ya. Begitu amin, leave semua, hilang. Jadi kita mau ngobrol juga nggak bisa ya. Padahal sebenarnya gereja itu harusnya tuh saling ya. Gereja itu sebenarnya harusnya saling. Makanya kenapa kekeh saya tuh Zoom. Karena saya mau lihat wajah saudara sebenarnya. Kenapa kita nggak YouTube aja? Karena memang ibadah itu pada dasarnya adalah fellowship. Ya persekutuan gitu. Nah melalui Zoom sekalipun saudara nggak mau on kamera ya sudah nggak apa-apa. Tapi paling tidak saya bisa lihat nama saudara gitu. Kalau misalnya kita ibadahnya YouTube, nggak tahu berapa jemaat BIC yang join. Jangan-jangan nggak ada yang join gitu. Nggak ketahuan kalau YouTube gitu ya. Jadi kita biasanya upload di YouTube-nya itu hanya khotbah saja di malam hari nanti. Tapi yang penting adalah fellowship-nya ini ya. Kalau saudara tidak mau on kamera ya sudah nggak apa-apa ya. Nah tetapi paling tidak kita berfellowship lah gitu ya. Kita bersekutu, karena itu adalah inti ibadah yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, kita kan mau ngikutin prinsip Alkitab ya. Nah, saudara, saya akan akhiri dengan quotation ini, saudara ya, dari John Ortberg dari buku The Life You Have Always Wanted. Hidup seperti Yesus itu berarti kita berpikir seperti Kristus berpikir, merasa seperti Kristus merasa, memandang seperti Kristus memandang, dan berbuat seperti Kristus berbuat. Ya, untuk kita bisa memiliki karakter Yesus, berpikir, merasa, memandang, dan berbuat seperti Yesus, saudara, itu harus melalui praktek apa tadi? Disiplin rohani. Tidak bisa tidak. Ya, harus melalui praktek disiplin rohani. Sekali lagi, jangan salah paham nih. Saya nggak lagi mengajarin legalisme ya. Praktek disiplin rohani ini bukan syarat supaya kita diselamatkan. Enggak, kita diselamatkan itu kasih karunia melalui iman, bukan hasil usaha kita. Tapi praktek disiplin ini adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Praktek disiplin ini adalah ekspresi kesungguhan kita sama Tuhan kalau kita mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Caranya gimana? Ya harus mempraktekkan disiplin rohani. Tidak bisa tidak. Oleh karena itu saya mengajak, mari saudara kalau memang sungguh-sungguh saudara mengasihi Tuhan, kita join kul, kita join nanti menara doa, semuanya akan dipublish di media sosial, saudara ya. Dan saya berharap kita semua bisa berkontribusi bersama-sama. Ada 3 hal yang hari ini saya bagikan untuk kita bisa membangun karakter ilahi, karakter yang memberi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, lakukanlah itu demi kemurahan Allah.
Bukan demi orang lain, bukan demi diri sendiri, tapi demi kemurahan Allah. Dan yang kedua, milikilah hati yang mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Dan yang ketiga, praktekkanlah disiplin rohani. Ya. Dan kalau 3 hal ini kita hidupi, kita praktekkan, maka kita bisa finishing well. Kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dan kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di sore hari ini yang sederhana, simple, tapi kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau memiliki kerinduan untuk kami semua bertumbuh dewasa, bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami mau lakukan ini demi kemurahan Allah. Kami mau lakukan ini, kami mau memiliki hati yang mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Dan kami mau mempraktekkan disiplin-disiplin rohani sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami. Kami tahu kasih karunia itu sudah ada di dalam kami, tapi kami mau mengalirkan kasih karunia itu. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami, bahkan di masa sulit, di masa-masa online seperti ini ya Tuhan, kami mau tetap memandang mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, Engkau yang memberkati semua para pelayan yang sudah melayani, dan sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mau membangun karakter ilahi supaya hidup jadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Boleh tolong buka on kamera ya, unmute, katakan happy Sunday. Sunday. Happy Sunday.